untuk hidup mengasihi sesama kami, khususnya orang-orang yang paling dekat dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Di dalam Kristus Yesus kami memohon, berbicaralah kepada setiap kami, dan juga pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, hari ini kita merayakan ulang tahun ESIS yang ke-15. Kalau kita mengukur umur manusia, maka 15 tahun itu remaja ya, saudara ya. Wah, saudara bisa membayangkan ada waktu saudara umur 15 tahun. Nah, saudara, ayat yang kita baca tadi diambil dari terjemahan Alkitab sehari-hari. Saya bacakan terjemahan Alkitab yang resmi, ya, yaitu judulnya tentang cinta atau kasih. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Apa itu? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, ini yang kita ingin pikirkan. Mengapa kok kasih itu yang paling terbesar dibanding iman dan pengharapan? Nah, 3 minggu yang lalu saya berbicara tentang iman. Apa itu iman? Dan 2 minggu yang lalu itu saya berbicara tentang pengharapan. Dan minggu lalu berbicara tentang Sija, ya, tahun baru Imlek, saudara. Nah, sekarang saya rasa sambung lagi sebab 3 hal ini penting. Iman, pengharapan, dan sekarang bicara tentang kasih. Saudara, mengapa kasih itu yang terbesar? Saudara, kalau kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 2, dikatakan begini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu meramalkan, membicarakan kejadian-kejadian yang akan datang, apa yang akan terjadi, ya. Dan aku mengetahui segala rahasia. Ini yang manusia ingin ketahui. Kalau seandainya aku bisa bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bayangin, saudara, siapa yang tidak ingin? Kalau orang datang ke kita minta nasihat, kita bisa mengatakan, oh, masa depanku itu seperti begini. Pengetahuan kita luas. Kalau orang konsultasi ke kita, wah, orang akan puas mendapatkan jawaban karena pengetahuan kita yang luar biasa. Dan kita mempunyai iman yang teguh. Apa yang kita yakini, wah, itu terjadi. Wah, orang yang demikian itu dicari di dunia ini. Pasti laku keras, saudara. Bahkan disebutkan, sekalipun kalau kamu punya iman untuk memindahkan gunung, ya, tapi kamu tidak mempunyai kasih, itu sia-sia. Jadi apa yang dianggap dunia ini hebat, orang punya iman, orang punya kemampuan untuk meramal di masa depan, tapi kalau dia tidak memiliki kasih, semuanya tidak ada gunanya nanti. Saudara, mengapa, saudara? Dikatakan firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Semua, saudara, yang kita imani, yang kita harapkan di dunia ini, bila dunia ini berakhir, semuanya selesai. Semuanya selesai. Tapi ada satu yang tidak selesai, yaitu kalau kita mengasihi di dunia ini, maka ketika nanti kita hidup di dalam kekekalan, hukum yang berlaku di dunia yang akan datang itu hukum mengasihi. Makanya disebutkan semua berakhir, nubuat berakhir, bahasa lidah berakhir. Tetapi satu yang tidak berakhir, yaitu kasih. Sebab kasih itu tidak berkesudahan.
nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Betapa pentingnya saudara membahas tentang kasih. Saudara, dikatakan sekalipun kita memiliki iman, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, sama sekali tidak berguna. Jadi kalau orang punya iman, imannya teguh, tapi dasarnya tidak kasih, tidak punya kasih, saudara, tidak punya guna, tidak ada gunanya. Ya. Saudara, orang punya pengharapan. Kalau kita melihat Alkitab, pengharapan itu dasarnya yaitu nubuat-nubuat dari nabi-nabi yang menubuatkan tentang apa yang akan terjadi. Dan Alkitab yang kita baca mengatakan bahwa nubuat juga berakhir. Kalau nubuat itu digenapi satu persatu, nubuat itu selesai. Tetapi yang tidak berkesudahan itu kasih. Kasih itu berkelanjutan. Dan itu penting sekali. Cuma saudara, masalahnya di sini. Kalau kita bicara tentang kasih, ditanyakan kepada setiap orang, kasih itu apa sih? Kita tanya kepada 1000 orang, pasti jawabnya 1000. Pasti beda-beda. Coba nggak percaya. Saudara coba memberi pikiran, dalam pikiran. Menurut aku kasih itu ini. Kan ditanya orang lain, menurut aku kasih itu ini. Pasti ada perbedaannya satu dengan yang lain. Mengapa begitu? Sebab kasih itu merupakan suatu konsep besar yang sangat abstrak. Didiskusikan itu udah habis-habis, saudara. Itu konsep besar, ya. Nah, saudara, saya lupa, saya itu sudah konselingin selama jadi pendeta berapa ya? Hampir 30 tahun. Sudah berapa banyak orang yang persiapan pernikahan dan sebagainya. Nah, kalau saya tanya kenapa sih kamu menikah? Umumnya jawabannya adalah karena saya mengasihi. Kenapa kamu memilih dia? Jawabannya selalu, karena saya mengasihi dia. Itu jawaban umum. Betapa pentingnya, saudara. Tapi kalau ditanya didalami, kasih itu apa sih? Wah, jawabannya macam-macam. Ada yang mengatakan, ya saya mengasihi dia sebab dia itu lucu, ada gitu. Wah, biasanya memang cewek-cewek suka cowok yang lucu. Ada juga yang mengatakan, oh saya suka dia karena dia setia. Saya suka dia karena dia itu sabar. Saya suka dia karena dia itu murah hati. Saya suka dia karena dia itu perhatian. Saya suka dia karena dia itu ganteng. Saya suka dia karena dia menarik. Saya suka dia karena dia itu enak diajak bicara. Ada banyak sekali alasan kalau didalami. Ya. Jadi sebetulnya orang bicara aku mengasihi dia itu karena enak diajak ngobrol, maksudnya begitu. Atau enak karena orangnya itu perhatian. Dan banyak sekali ibu-ibu calon-calon pengantin kalau ditanya, kenapa kamu senang dengan dia? Karena dia mengasihi. Menurut kamu mengasihinya gimana? Karena orangnya itu murah hati. Wah, gampang keluar duit, enak itu besok kalau jadi suami. Wah. Jadi maksudnya kasih seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada saudara, ya toh? Saudara, menurut saudara, apa sih bedanya kasih dengan senang, dengan suka, atau dengan sayang? Ada bedanya nggak? Beda nggak antara kasih dibanding dengan suka, senang, dan sayang? Ada nggak di sini yang panggil partnernya yang setahun, 2 tahun, 3 tahun pernikahan biasanya panggilnya begitu, yang gitu kan? Peyang. Ya biasanya gitu kan panggilnya yang gitu. Itu. Tapi kalau sudah punya anak mulai kan gitu, waduh. Ini terus-menerus kalau aku yang bangun dia tidur nggak bisa begini. Lalu panggilnya pap, mam gitu. Padahal masing-masing punya nama gitu. Ingin mengingatkan anak ini tanggung jawab bersama loh, makanya disebut pap, mam, papa, mama kamu papa loh sekarang. Hilang yangnya, ya.
Nah, pertanyaan saya sekarang, apa sih bedanya antara kasih dibandingkan dengan sayang atau suka? Ya, atau senang. Apa? Ada yang bisa membedakan? Apa bedanya? Kalau suka belum sayang, Pak. Kalau suka belum tentu sayang. Kalau sayang pasti suka. Iya. Oke. Kalau suka belum tentu sayang. Oke. Gitu. Yang saya tanyakan kasih kok. Apa bedanya kasih dibandingkan suka, sayang, dan senang? Memang kalau suka itu belum tentu sayang. Kalau sayang belum tentu suka. Oh, nggak bisa. Sayang pasti suka ya. Tapi apakah orang sayang itu pasti kasih? Belum. Belum tentu. Orang suka apakah pasti kasih? Enggak, berarti suka sama kasih beda dong. Senang, aku senang sama dia. Apakah artinya aku mengasihi dia? Enggak, jadi apa bedanya, saudara? Kalau sayang tuh peduli, lebih peduli. Oh, kalau sayang lebih peduli, kalau kasih? Ayo. Kasih tuh sayang. Oh, kasih sama dengan sayang gitu ya? Oh enggak, kalau sayang lebih peduli. Tapi kalau kasih istilahnya sama dengan hampir kayak suka. Oh, kasih itu hampir kayak suka gitu. Ya, kalau saya bisa kasih itu, kalau sayang itu mungkin ada ketertarikan dengan sesuatu, seperti ada uang abang disayang. Nggak ada uang, abang kemana? Iya. Ibarat kata begitu. Ini konsepnya orang laki-laki Indo ini pasti. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang melayang. Wah, ini orang Indo ini pasti konsepnya begitu. Apa gitu ibu-ibu? Pasti ibu-ibu marah dong. Iya. Pasti ibu-ibu marah sebab ibu-ibu di sini itu tidak gitu konsepnya. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Wah, lebih parah lagi kalau gitu. Waduh, enggak lah ya gitu. Oke, apa bedanya saudara antara kasih dengan senang, sayang atau suka? Senang kalau pas lagi senang-senang, kalau lagi pas nggak, situasinya lagi nggak bagus ya nggak senang. Oh, kalau situasinya lagi nggak bagus ya nggak senang gitu lah. Kalau kasih Nggak peduli situasi. lagi kasihan kasih, kalau udah kasihan nggak kasih, terus jadi gitu. Apa prinsipnya saudara? Sebab disebutkan kasih itu tidak berkesudahan. Senang itu berkesudahan nggak? Iya. Ada piknik senang nggak? Senang. Ada berduaan mesra gitu senang nggak? Senang. Tapi apa hidup bisa begitu, berduaan terus begitu nggak bisa kan? Kadang-kadang ada jengkelnya kan gitu. Nah sekarang apa bedanya kasih dengan senang dengan sayang? Kasih itu hampir sama dengan sayang. Hampir sama. Oke, kalau hampir sama pasti ada bedanya. Ya, ada bedanya. Nah bedanya apa? Bedanya kasih itu tergantung kasih dengan anak, kasih dengan orang tua kayak gitu. Tapi kalau sayang nggak peduli. Sayang itu dengan siapa aja. Oh gitu. Dengan teman boleh sayang nggak? Suami Hati-hati orang. loh sebelahmu Jangan ada. sama siapa aja, sayang. Oh boleh. gitu. Sama suami orang. Jadi boleh. Oh, tempat nggak ngerti. Tapi kan sayangnya lain, Pak. Nah, iya lah ya, makanya ini yang saya kejar, saudara. Apa itu, gitu loh. Ini saudara, ya toh. Saudara, ketika seseorang itu mengambil atau memilih pacar dan sebagainya, orang suka mengatakan, karena aku sayang dia, karena aku tertarik dia, karena aku senang sama dia, begitu. Ya. Dan dasarnya itu, tetapi karena dia tidak bisa membedakan antara kasih dan suka, antara kasih dan senang, akibatnya semua disebut kasih. Padahal sebetulnya dia itu sayang, atau dia itu senang aja, atau dia itu suka. Nah, suka atau senang itu senternya, pusatnya itu diri sendiri. Ya.
Bila mana saya kecewa, bila mana saya nggak suka lagi, kok dia ada dingin banget, gitu, nyinyir banget. Wah, sukanya hilang kan? Begitu. Senangnya hilang, karena pusatnya itu diri sendiri. Nah, bahayanya kalau orang itu menikah, saudara, biasanya kalau nggak dikonseling hati-hati, gitu, dia sukanya begitu. Oh, saya suka sebab dia ini perhatian. Ya, pacaran dia perhatian, tapi kalau sudah menikah, sibuk, perhatiannya hilang. Nah, jadi masalah. Oleh sebab itu, karena pernikahan itu sekali seumur hidup dan harusnya tidak boleh dipisahkan, maka dasarnya itu tidak boleh hanya sayang, tidak boleh hanya senang. Ada dasar yang lebih dalam, yaitu kasih. Sebab kasih itu tidak berkesudahan. Begitu. Nah, orang baru menyadari setelah menjalani pernikahan begitu, setelah ada masalah baru dia sadar, iya ya, kenapa ya kok sekarang dia tidak menyenangkan lagi, kok dia nyebelin gitu, kenapa begitu? Karena dasarnya itu sayang atau dasarnya cuma senang begitu. Nah, apa bedanya? Bedanya, saudara, kasih itu dasarnya komitmen. Di dalam kasih ada sayang, di dalam kasih ada senang, di dalam kasih ada suka. Tetapi seperti ini kacamata. Di kacamata ini ada kacanya enggak? Ada kan? Tetapi kan bukan cuma kaca, iya kan? Bisa. Jadi kalau dikatakan begini, di dalam kasih ada suka, tapi tidak bisa dikatakan suka sama dengan kasih. Sebab kalau suka dikatakan sama dengan kasih, begitu kita suka, kita mengatakan dia wes aku mengasihi kamu, padahal cuma suka, cuma senang. Itu kulitnya saja, itu emosinya saja, tidak dalam. Tapi kalau dia mengasihi itu lebih dalam dari suka. Ada suatu komitmen, ada tanggung jawab yang dalam. Oleh sebab itu ketika saya tadi kejar, Christina mengatakan, ya saya beda Pak sama kasih, lain, tapi tidak bisa menjelaskan karena ini. Loh, kalau begitu kita bisa sayang sama semua orang, oke. Kepada suami tetangga boleh nggak? Begitu. Ya toh? Oh, lain. Kenapa lainnya? Karena terhadap suami sendiri atau terhadap istri sendiri itu kasih. Kasih itu ada komitmen. Begitu. Ya, ada komitmen. Aku komit hidup hanya dengan dia, bukan untuk orang lain. Eksklusif. Ya. Nah, kasih itu komitmen dasarnya, saudara. Ya, itu. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, bahasa Yunani, akarnya dari kasih itu memakai kata pathos. Kalau ingin tahu pathos, ya. Nah, dari kata pathos itu nanti diturunkan jadi kata empathos, empati, simpati, simpatos. Ya, katanya itu pathos. Begitu. Nah, kalau ingin tahu kasih yang sebenarnya, itu cari lawannya, saudara. Apa lawannya kasih? Ada yang tahu nggak? Kasih kalau lawannya apa? Benci. Nggak peduli. Apa? Nggak peduli. Ya, itu bahasa Yunaninya. Bahasa sehari-harinya kita selalu mengatakan apa? Benci. Benci, nggak peduli, apalagi? Ya kan, kita selalu mengatakan, oh aku mengasihi dia tapi aku benci dia. Selalu begitu. Enggak, lawan dari kasih itu bukan benci. Ya. Lawan dari kasih itu juga bukan, oh dia itu orang yang aku benci dia. Iya, aku itu tidak suka dengan dia sebab dia jahat. Lawan dari kasih itu jahat, lawan dari kasih itu benci. Tidak. Nah, itu tujuan kita mencari akar katanya yang seringkali dari bahasa induk itu terus kemudian dipakai bahasa-bahasa lain. Kata pathos itu artinya, saudara-saudara, suatu gerakan yang ada di dalam hati
yang menggebu-gebu untuk melakukan sesuatu, untuk komit terhadap sesuatu. Itu patos. Lah lawannya itu apati. Ya, apati. Orang Indonesia jadi apatis. Orang itu apatis. Apatis itu apa artinya? Apatis itu dalam bahasa gampangnya itu tidak mau gerak, diem. Artinya tidak peduli. Itu apatis. Jadi lawan dari kasih itu bukan benci, bukan jahat, tapi lawan dari kasih itu tidak lakukan apa-apa, tidak gerak sama sekali. Itu. Dan itu jahat, saudara. Ya, jahat. Paling induk dari jahat itu adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Begitu. Ya. Nah, saya memberikan contoh. Tanggal 1 Januari 2017 yang lalu itu terjadi kecelakaan kapal yang disebut Sahro Express. Ada yang tahu? Kapal itu tenggelam dengan 200 sekian penumpang yang ada di dalamnya. Over capacity, saudara. Kapal itu nyebrangnya dari Ancol pergi ke satu pulau di salah satu pulau Seribu. Dimuatin orang yang over capacity. Akhirnya kapal itu tenggelam. Nah, ketika terjadi seperti itu, saudara, sebelum kapal tenggelam, wah, pelampung dibagikan. Karena over capacity, pelampungnya kurang. Betul nggak? Pelampungnya kurang. Apa yang terjadi, saudara? Begitu kapal mau tenggelam, siapa yang loncat pertama kali? Ada yang baca kisah ini? Baru aja 1 Januari yang lalu. Siapa yang loncat pertama kali? Siapa? Kaptennya. Kaptennya yang loncat pertama kali menyelamatkan diri. Iya. Sehingga Dirjen Perhubungan Laut mengatakan itu bukan kapten. Sebetulnya kapten itu disumpah. Kalau kapalnya bermasalah, maka diselamatkan lebih dulu penumpangnya. Setelah penumpangnya selesai, barulah awak kapal itu sendiri. Kalau sudah yang terakhir, baru kaptennya. Kalau sampai dia tidak bisa, dia bersama, tenggelam bersama kapalnya. Itu sumpah seorang kapten harusnya. Tapi enggak, begitu dia melihat begitu, dia loncat lebih dulu menyelamatkan diri. Ya, itu kejadian real di Jakarta. Tapi bukan itu yang saya ingin utarakan, saudara. Alkisah, saudara, ketika banyak orang menyelamatkan diri dan pelampungnya kurang, ada satu orang namanya Jackson, seorang Kristen Katolik, saudara. Dia tidak bisa renang. Tapi ketika orang berjuang menyelamatkan karena rebutan pelampung, ada seorang ibu yang sedang hamil tua. Begitu, dia tidak dapat pelampung. Yang sudah kelelahan menyelamatkan diri. Nah, dia tidak bisa renang, saudara. Apa yang terjadi? Pelampungnya diberikan ke ibu itu, dilempar ke ibu itu supaya dipakai, dan dianya akhirnya tenggelam dan mati. Ya, adiknya yang selamat. Ketika terjadi kebaktian malam penghiburan yang dilayankan secara Gereja Roma Katolik memberi sambutan, dia ini sebetulnya kakak saya Jackson ini sudah dapat pelampung, katanya. Saya tahu dia tidak bisa berenang, tapi dikasih pada ibu hamil, akhirnya dia meninggal. Saudara, apa yang dilakukan oleh Jackson ini, saudara, itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh Rasul Tuhan Yesus sendiri, namanya Yohanes. Saya bacakan ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Banyak orang suka Yohanes 3 ayat 16. Tapi nggak banyak orang tahu bahwa ada 1 Yohanes, yaitu surat Yohanes pertama pasal 3 ayat 16 sampai 18 yang bunyinya demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk saudara dan saya, untuk dunia ini. Jadi, karena Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita
untuk saudara-saudara kita. Saudara, apa maksudnya kamu wajib menyerahkan nyawamu untuk saudara-saudaramu? Apakah wajib dalam arti seperti Jackson seperti ini? Bagaimana? Setuju seperti Jackson ini? Yang dimaksud kasih yang tertinggi memang kalau kita rela mengorbankan jiwa kita untuk yang kita kasihi. Ya, saudara, memang itu yang tertinggi. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi saudara, yang dimaksud ayat ini, ayat selanjutnya mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Jadi yang dimaksud dengan karena kamu sudah mengalami kasih Allah, kamu wajib mengasihi orang lain dengan menyerahkan nyawamu bagi orang lain. Itu ayatnya, itu penjelasannya di bawahnya. Yaitu barang siapa kamu mempunyai sesuatu, entah makanan, entah harta, entah apa, kamu lihat orang lain kelaparan dan kamu menutup pintu hatimu. Bagaimana caranya kasih Allah itu bisa ada di dalam hatimu? Itu maksudnya. Jadi dari ayat ini, saudara, artinya apa? Ayat selanjutnya artinya, anak-anakku, yaitu Rasul menasihati, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini, kalau kamu cuma ngomong banyak tentang kasih, mulu-mulu, tapi ketika kamu harus melakukan tindakan kasih, kamu menutup diri, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali, saudara. Sebab marilah kita mengasihi bukan cuma dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi kasih itu konsep yang abstrak, saudara. Kita bisa mendiskusikan tentang kasih, nggak pernah habis. Tetapi sebetulnya kasih itu konkret. Kasih menemukan bentuknya yang sebenarnya melalui perbuatan. Itu semakin kasih itu dibicarakan, semakin jauh. Sebab kasih itu perlu didemonstrasikan melalui perbuatan. Nah, Jackson ini mendemonstrasikannya. Mungkin dia berpikir, toh aku sudah orang percaya, toh aku sendiri. Dia itu ibu sama anak yang lagi dikandung 2 orang. Kalau aku mati, aku bisa menyelamatkan 2 orang. Mungkin dia berpikir begitu, sehingga cepat-cepat pelampung diberikan. Saudara, tapi memang tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti Jackson. Kita juga tidak dituntut oleh Tuhan setiap kali mesti mengorbankan nyawa kita untuk menolong orang lain. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang paling sederhana, firman Tuhan ingin mengatakan praktek kasih itu mesti dipraktikkan. Ada orang sulit mengalami kesusahan, jangan diam. Ada orang butuh pertolongan, ulurkan tangan. Itulah kasih sebetulnya. Ya. Sehingga Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus tadi, dia mengatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, hebat kan? Dan bahasa malaikat, wah hebat sekali. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Atau ini dalam bahasa Indonesia, ini kan bahasa di Yunani sana, ya toh. Kalau bahasa Indonesia perumpamaannya dikatakan ini tong kosong nyaring bunyinya, begitu. Jadi kalau kamu cuma bisa berkata-kata tapi kamu tidak berbuat, itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Sekalipun kamu bisa bahasa semua bahasa manusia atau bahasa malaikat, tidak ada gunanya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, karena aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun, nah ini saudara, ayat ini agak membingungkan kalau orang tidak mengerti. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kok aneh? Ini orang ini sudah membagikan apa yang dia punyai pada orang lain, tapi dia tidak mempunyai kasih. Firman Tuhan mengatakan tidak ada gunanya. Sekalipun ada orang yang rela, oke, aku rela mengorbankan nyawaku untuk dibakar, tapi tanpa kasih tidak berguna. Bisa nggak saudara? Orang itu rela mengorbankan nyawanya jadi martir, tapi dasarnya bukan kasih. Bisa nggak? Bisa? Atau nggak bisa? Bayangin, orang mau membela Tuhan, rela mati. Kalau perlu didorong masuk ke ke nyala api yang menyala-nyala, tapi dasarnya bukan kasih. Bisa terjadi nggak? Bisa. Bisa. Apa dasarnya? Bidadari. Oh, dasarnya bidadari. Iya, bidadari. Iya. Iming-iming. Iya. Kau Yudi tahu persis ya. Ada banyak orang yang dibohongin. Oh, kita harus berani mati jihad. Kalau kita meledakkan diri kita pakai bom, nanti sudah ditunggu 72 bidadari di sorga yang siap melayani kita, katanya. Begitu. Dan jadi motivasinya bukan kasih. Motivasinya apa? Nafsu. Bayangin, di sini cuma punya satu istri. Kalau mati secara jihad masuk ke sorga dilayani 72 bidadari, siapa yang tidak ingin? Jadi dasarnya bukan kasih. Ada dasar yang lain nggak? Orang-orang yang rela mati katanya sebagai martir, tapi dasarnya bukan kasih. Ada dasar yang lain? Ada, saudara. Dasarnya apa? Kebencian. Dia benci orang yang tidak sama dengan saya, yang tidak punya keyakinan dengan saya. Yang seringkali disebut kafir itu lebih baik kafir itu mati semua aja daripada nanti nularin orang lain, diledakkan aja. Dasarnya itu kebencian. Ini yang dimaksud firman Tuhan. Sekalipun kamu rela memberikan nyawamu, tapi dasarnya itu bukan karena kasih, tidak ada gunanya. Nah, kalau si Jackson ini, saudara, saya yakin dasarnya kasih. Kenapa? Kalau sudah di laut yang bergelora begitu, kapal tenggelam, dia sudah pegang pelampung gini, siapa sih yang mau melihat dia lalu nyorain dia? Oh, dia pahlawan hebat, tidak ada. Dia rela berikan itu kepada wanita hamil karena dia sadar wanita ini lebih membutuhkan. Anak di dalam kandungan itu punya masa depan yang jauh lebih besar diberikan, dan dia rela mati. Dasarnya apa? Saya yakin dasarnya kasih. Tidak ada yang lain. Di sana ada nggak orang lain yang lihat itu? Pasti ada. Kenapa yang lain tidak berbuat seperti Jackson? Karena apati. Karena tidak gerak hatinya. Jadi yang disebut pati itu adalah suatu perasaan menggebu-gebu untuk ingin melakukan sesuatu. Itu. Nah, itulah kasih sebetulnya, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Kasih itu tidak berkesudahan. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengetahuan, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, hari ini kita memperingati ulang tahun ICC yang ke-15. Kita semua, termasuk pengurus ICC yang mendirikan ICC, perlu kita memikirkan dalam-dalam apa sih tujuan didirikan ICC. Untuk apa didirikannya? Saudara, mari kita lakukan semuanya. Kita beribadah, kita bersekutu, kita saling membangun persaudaraan satu dengan yang lain. Dasarnya cuma harus satu, kasih. Kalau kita mau saling melayani, dasarnya bukan yang lain,
tapi karena kasih. Dan kasih itu menemu bentuknya di dalam hal tanggung jawab, bukan yang lain, saudara. Tanggung jawab. Sebab tanpa tanggung jawab, maka tidak ada manfaatnya. Mari saudara, kita bersama-sama saling mendorong satu dengan yang lain. Jangan biarkan tiap orang kasihnya menjadi padam. Saling mendorong supaya kita itu mempunyai kerinduan yang dalam untuk terus makin mengasihi. Sebab firman Tuhan mengatakan dua hukum yang paling utama dalam Alkitab, di mana seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi bergantung, disebutkan, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Itu ringkasannya. Kalau Alkitab itu boleh diringkaskan cuma dua hukum ini: kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, minggu-minggu mendatang saya ingin membahas lebih dalam apa arti kasih. Coba saudara lihat, kasih itu bukan abstrak, tapi kasih itu konkret. Sebab disebutkan begini, kasih itu sabar, itu tindakan kan? Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu tidak suka terhadap ketidakadilan, tapi kasih itu suka terhadap kebenaran. Saudara, disebutkan kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Bagian akhir dari kasih itu yang paling saya suka, sabar menanggung segala sesuatu. Saya bisa ada di sini, saya yakin karena mama saya, papa saya sangat sabar ketika saya masih baru lahir, ketika saya besar, dibesarkan dia. Tanpa sabar menanggung segala sesuatu, kita tidak akan pernah ada seperti kita sekarang ada, saudara-saudara. Itulah kasih, ya. Sabar. Ketika anaknya masih belum bisa apa-apa, sabar. Ketika anaknya masih pipis di situ, pup di situ, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu konkret, bukan abstrak, bukan puisi yang panjang-panjang, tetapi perbuatan yang konkret. Luar biasa. Mari sebagai warga gereja kita lakukan kasih ini, saudara. Mari kita merenungkan, mengambil waktu sejenak untuk memikirkan firman Tuhan ini. Jika kami renungkan Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu terhadap dunia ini, kasih-Mu terhadap hidup kami, kasih-Mu terhadap anak-anak kami, kasih-Mu terhadap keluarga kami. Jika kami renungkan Tuhan terhadap apa yang sudah kami alami sampai kami saat ini ada, itu karena kasih. Kasih-Mu yang Kau berikan kepada orang tua kami, sehingga orang tua kami bisa mengasihi kami, merawat kami, menolong kami, supaya kami bertumbuh. Kasih-Mu yang Kau berikan kepada teman-teman kami, sehingga kami boleh saling mendorong, saling mendukung, saling menguatkan, supaya dikala kami lemah, kami tidak terjatuh, kami tidak berjuang sendiri, sebab Engkau mengasihi kami dengan cara Engkau bekerja melalui teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kasih tidak berkesudahan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku kasih, supaya Engkau dipermuliakan. Amin.